dari politik, bukan dari hal-hal yang sifatnya keras, tidak. Halusin rogosariro lan telengingat nyano, itulah yang bekerja di dalam setiap proses penciptaan karya seni. Bisa bahasa Bali? Orang Bali sekarang banyak yang tidak bisa berbahasa Bali. Saya pikir itu sudah sedikit keluar, tapi masih ada poinnya. TPTH seni rupa mendorong estetika bidang lain. Saya pikir itu ada benang merahnya. Terima kasih. Tambahan dari saya begini, jadi pertanyaan tadi menggelitik betul. Saya kira di balik pertanyaan itu, dan Anda harus selalu kalau bertanya itu lebih bertanya lagi, ada apa Anda bertanya itu? Why-nya, mengapa Anda bertanya itu? Ini filsafat betul. Filsafat itu apa? Artinya Anda tidak hanya berhenti pada 11 air dalam gelas ini, tapi bertanya, ini air ini hanya separuh atau masih separuh? Kalau orang menguraikan panjang lebar, orang yang optimis akan mengatakan masih separuh, masih bisa diminum, ya kan? Semua motivator mah begitu kan. Tapi ada orang yang mengatakan wah tinggal separuh, pesimis kan? Tetapi di balik pertanyaan itu adalah Anda akan tanya, mengapa ada orang menafsir optimis dan ada orang menafsir pesimis? Itu pertanyaan radikal. Dan seorang Mangunwijaya almarhum untuk menanamkan pertanyaan radikal itu sampai harus membuat sekolah baru, dan itu krisis pendidikan di Indonesia, namanya edukasi dasar. Kenapa? Karena beliau frustasi melihat perguruan tinggi hasilnya kok gitu, SMU sama aja. Jadi seakan-akan sekolah itu diisi dengan botol ini kan, diisi terus ya, sampai luber keluar. Akhirnya beliau kalau itu harus dari dasarnya dasar, yaitu edukasi dasar. Pertama yang dilakukan adalah menanamkan pertanyaan dasar tadi dari saudara yang mata. Dan kisah Romanus itu selalu terngiang saya. Kenapa? Ketika dia ngajari anak-anak membuat pertanyaan dasar, itu anak-anak ini semua lari ke buku-buku wajib sekolahnya, lalu nyontek di situ membuat pertanyaan. Bukan itu kan? Nah, untuk berubah sampai mereka bertanya mendasar itu 6 bulan lebih. Dan yang muncul apa? Mengapa pohon mangga di sekolahku tidak berbuah? Mengapa pohon mangga di tetangga sekolahku berbuah? Dari buah dan tidak, yang satu kalau mulai berbuah di sekolah sudah diambil oleh yang cowok-cowok ya. Kalau yang lain tidak kan. Tapi saya kira pertanyaan Anda karena tadi bagaimana seni rupa bisa mendorong rasa estetis itu, karena sekarang rasa estetis itu seakan harus ditimbul-timbulkan, ya kan? Harus diadakan, harus dipaksa-paksakan, diseminarkan, kita bahas dalam pameran ini. Padahal tadi Gusti Tengah Nurato sudah menjelaskan Anda semua adalah seniman. Ketika Anda mulai memilih baju Anda, kalau yang tren sekarang ya ngejreng dong ya kan? Yang posko ya harus kontras sekali ya kan? Antara warna kuning kontraskan dengan apa? Terserah Anda. Tapi zaman dulu sebelumnya harus harmoni ya. Biru muda kombinasi dengan biru tua dan seterusnya, itu kan estetika Anda. Itu kan rasa estetis Anda. Jadi Anda sendiri yang akhirnya dengan pendidikan dibawa ke arah sana, dan semoga lah, maka sebenarnya kita harus salut pada Bentara Budaya Bali dan terutama pada Gusti Tengah Nurato yang mengajar Sabtu dan saya sendiri kemari dan Anda diundang kemari untuk belajar bagaimana sesungguhnya yang sudah ada pada Anda ini bisa diteruskan, bisa dihidupi lagi, karena Anda lah
yang paling bisa mengekspresikan itu. Dan itu di Bali kan sudah kelihatan sekali. Berjalan saja, menari kan, menuju pura. Dan di sini kan tidak ada pisah antara hari Minggu ke gereja gedungnya, ya kan? Hari Jumat ke masjid kayak hari ini ke masjid, ya kan? Tapi Senin sampai Kamis mungkin di tempat lainnya. Senin sampai Sabtu mungkin tempat lain. Di sini sekaligus bekerja, sekaligus bersyukur, sekaligus ke pura, sekaligus merupakan ungkapan itu hidup dan mati coba sih. Satu-satuan. Kenapa? Dan saya belajar karena permaknaan desa Kala Patra itu dalam estetika modern sama artinya mengenai space, ranah, ruang untuk desa. Kala itu adalah waktu. Maka seorang Heidegger, filosof yang dasar sekali, dia menulis buku. Semua orang ini mesti menjalani hidup dalam being and time. Bahasa Jerman diinggriskan. Tapi di sini ya itu. Tapi ada satu lagi yang tadi ditanyakan oleh Saudari Edna, yaitu patrenya itu. Patra ini beli Putu Wijaya saya tanya, dan dia balik tanya ke saya, kita merumuskan berdua kenapa? Raus ini raus. Jadi rasa yang sudah ditimbang, tapi juga yang kalau orang Jawa mengatakan mono ya mono ini maju mono. Indonesia kan sedangkan begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Nah ini kan tidak bisa dididikkan dengan kamu harus santun, kamu harus begini ya kan? Ya tapi keluar dari dalam kan. Kesantunan itu pula yang membuat seorang Jawa kayak saya waktu belajar di Eropa, kita ini sudah tidak spontan lagi. Jadi kami sadar ketika malam tahun baru, kalau semua turun, nari itu ya, jojeng dan segala macam, kita nggak bisa spontan lagi. Kenapa? Karena kultur kesantunan itu, positifnya membuat kita itu, pikir dulu, disret dulu, timbang dulu. Tapi spontanitas tidak muncul. Generasi kalian sudah mendekonstruksi itu semua. Ya. Apa artinya dekonstruksi adalah semua nilai yang baik, yang indah, yang suci, yang benar itu ketika tidak berguna untuk peradaban dan humanisasi Anda, tidak buat kita hidup lebih bahagia sebagai manusia dan sama, itu Anda harus mendekonstruksi. Sama seperti saya sebagai orang Solo, pulang dari Eropa sana saya tahu sekali Solo itu kerisnya di belakang, kan? Jadi kalau menusuk itu ambil dari belakang. Padahal kalau Sumatera kerisnya di mana? Depan, berani. Nah, yang tidak membuat kita maju, ngomong di belakang segala macam, ini harus kita dikonstruksi. Lalu tambahan saya untuk tadi yang diutarakan oleh sebelumnya, yaitu bahwa semua yang mulai menyentuh taksu, menyentuh desa Kala Patra itu, dan diwujudkan dengan sentuhan ke profesi yang lain, itu akhirnya akan bisa membuat rasa estetis itu. Dan saya mau mengatakan bahwa di sini kelihatan sekali Gusti Nurata, Sang Bimbu, dan kami kalau Anda lihat minimalis yang paling pokok artinya syukur itu apa? Religiositas. Itu adalah keimanan. Dan untuk saya, religion atau agama itu adalah bentuk sosial dari religiositas, di mana kita bisa ketemu dengan solid. Ini saya kira jadi bagian di sana. Lalu yang tambah tahun, nah itulah saya tertawa beberapa kali waktu langsung buat sketsa. Saya ada yang lupa tanda tangan dan ada yang lupa tahun. Nah sebenarnya ada yang saya beri gambar ini MS. Sebenarnya ini adalah simbolisasi dari merpatinya Nabi Nuh, ya kan? Ketika air bah itu, dia kan memutus merpati terbangkan. Kalau sudah ada semi atau sudah ada daun bersemi, itu artinya keadaan sudah baik. Dia balik. Nah itu nama saya kan Munci Sutrisno, makanya MS kayak burung merpati ini.
Nah, waktu beberapa mulai membeli atau berusaha untuk memiliki itu, mereka tanya, kok ada yang ini, ada yang tidak. Ya sudah, pada saat saya menukis tidak ada. Ya, dan itu untuk hak cipta itu ternyata mereka penting. Maka yang nanti tidak ada di sini lalu saya beri tanda tangan di belakang. Tidak ada tahunnya sama semua. Lalu diberitahu. Jangan lupa kemarin ketika masuk sini kiriman itu semuanya beli foto dari Bendara Budaya menunjukkan gambar Romo ada 9 yang belum ada judul. Jadi Anda tidak tahu aja posisi. Lalu Anda lihat sudah ada judul semua. Jadi jadi begini. Saya selalu percaya Anda kita semua itu adalah the signifying actor. Kita adalah sang pelaku subjek yang memberi makna, memberi arti, memberi nama. Ya, sama seperti orang tua, saya lagi menghayati proses itu dan menanyakan orang tua yang baik akan beri nama pada anaknya. Dan Anda harus tanya mengapa nama itu, narasi nama itu. Belum lama saya ketemu orang yang namanya Denny Sabtu, generasi Anda. Saya tanya, kenapa Bapak dan Ibu memberi nama itu? Bagus kan penjelasannya. Karena bapaknya adalah pengagum Benny Murdani. Berarti dia pasti lahir setelah tahun 60 ya. Gak mungkin kan, Benny Murdani kan belum lama. Karena pengagum Benny Murdani, anaknya diberi nama Benny. Belakangnya Sabtu, karena bapaknya orang Jawa yang senang sekali wayang. Dalamnya adalah Nato Sabtu. Coba. Ya. Dari situ aja kan permaknaan terjadi kan. Sama seperti Anda menamai setiap hal itu menjadi bermakna. Ini saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi. Terima kasih kepada Bapak Romo Budi dan juga Bapak Gusti. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik sekali karena ya, asalnya dari Sukawati, saya kebetulan juga membuat sanggar untuk pendidikan untuk anak-anak. Nama tadi kita namanya Adi Komang Adianto. Pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Bentara, terutama pada pameran ini ada diskusinya. Biasanya juga tidak banyak pameran yang di sini yang diikuti dengan diskusi. Pameran juga diikuti dengan diskusi. Saya pikir ini sangat baik sekali. Di samping kita bisa melihat karya-karya yang dibuat. Misalnya karya itu bagus, terus kemudian kita merasa tercengang, gitu. Tapi juga kita bisa mendapatkan apa esensi atau roh dari karya itu dari sang pencipta yang menceritakan kenapa sih karya itu muncul. Itu saya pikir ke depan akan sangat baik kalau memang setiap pamer itu memang isi dengan diskusi seperti ini, sehingga apresiasi yang didapat oleh audien itu akan menjadi lebih dalam. Karena saya pikir di dalam pendidikan kita itu yang kurang, karena anak-anak misalnya ketika dia disuruh menggambar, dia hanya diajarkan menggambar dan hanya berproduksi gambar saja, tetapi dia tidak diajarkan mengapresiasi. Sehingga banyak orang tua yang bertanya, anak-anak ini kok diajarin gambar, apakah mereka akan hanya menjadi seniman kemudian hari begitu. Padahal sebenarnya kan tidak. Kalau mereka belajar gambar, kalau mau jadi seniman dia bisa bagus, tapi juga kalaupun tidak menjadi seniman, misalnya dia menjadi dokter atau menjadi yang lain, kan bekal dia menggambar ini bisa mengapresiasi, sehingga dia juga bisa menghargai nantinya karya-karya seni yang dihasilkan. Sehingga karya seni ini pun seperti tadi dibilang itu nanti juga akan punya pasar tersendiri kalau kita bicara pasar untuk di Indonesia. Jadi bukan kita dengar lukisan ini harganya tinggi baru orang semua mengarah ke sana. Itu saya pikir apresiasi ini penting sekali. Itu pertama. Terus kedua, kepada Romo saya ingin menanyakan tentang pendidikan. Sebagai orang tua di saat ini saya pikir susah sekali mendidik anak. Misalnya kalau kita lihat dari kurikulum yang ada atau dari sekolah yang ada, yang saya lihat misalnya anak sekarang itu, anak saya terutama kelihatan dia malah seperti beban sekolah ini, tidak merasakan tidak merasa seperti semangat ke sekolah, tapi lebih kepada beban. Terus kemudian juga kesenirupaan sendiri masih sangat sedikit saya pikir didapatkan oleh anak-anak, terutama di sekolah-sekolah formal ini.
Dan itu yang bisa mendapatkan pendidikan seni rupaan ini itu dari anak-anak dari kelas menengah, kelas atas yang bisa melihat sekali lagi anak-anaknya. Tapi kalau yang terutama anak yang tidak bisa les ini kan akan sangat sedikit mereka dapatkan karena di informal tidak ada. Terus kemudian juga anak-anak ini sendiri kadang-kadang orang tuanya juga tidak memandang penting karena juga sekolah tidak mengharapkan mereka bisa menggambar atau pendidikan kenapa harus diajarkan lagi ya, mereka juga orang tua juga tidak menganggap penting. Di samping juga tidak ada biaya itu. Terus sedikit lagi yang ketiga mengenai seni dengan realisme sosial mungkin. Kalau saya lihat dulu saya sangat terkagum dengan seni yang dipakai melawan, misalnya seni yang sedikit menyindir tentang misalnya DPR yang tidak bagus, tidak becus kerjanya, atau seni yang dipakai menyindir pemerintahan yang tidak becus. Di sana saya mendapatkan suatu seperti aspirasi saya terwakili bahwa pemerintahan yang benar itu harusnya seperti ini, DPR yang benar seperti ini, bukan seperti yang ada sekarang itu misalnya. Nah, tetapi ketika misalnya beberapa pemilu terakhir ini, ketika kedua kubu misalnya mengeluarkan seni dipakai sebagai realisme sosial, justru saya tidak melihat lagi seni itu bisa memberikan ada harapan. Artinya harapan menurut saya ini beginilah, tapi justru menimbulkan kebingungan atau malah seni ini justru tidak mencerahkan, justru membuat tambah meruatkan. Itu yang saya pikir. Mungkin itu saya minta pencerahan dari Romo dan Agustin. Terima kasih. Saya nama Agustin Nurhadi Chandra dari Lombok, studi di ISIN Pasar. Yang saya mau tanyakan di sini, menurut saya di sini pameran ini biasa saja, tidak ada apa-apanya. Karena kalau yang nama pameran itu pasti seluruh masyarakat di sini itu akan tertarik datang, bukan pada waktu pembukaannya saja, tapi saya lihat di sini terpaku gitu, kurang tertarik. Di sini saya anggap itu tidak ada apa-apanya karena mungkin mengalami kejenuhan seninya, ini rupanya. Terus kedua itu sudah keliling, bapak-bapak sudah berpengalaman di seni membuat hal-hal gila. Saya pun pernah juga melakukan itu pada tahun 2005. Ya, dianggap gila juga sesuatu untuk pengamatan objek. Saya mengambil objeknya di sebuah salon. Di sana terjadi sesuatu keanehan atau kejanggalan, di mana pegawai-pegawai salon itu dijadikan sebagai alat prostitusi. Itu diangkat di Suara ITB tahun 2005. Terus saya melakukan hal-hal yang gila sudah, sampai kawan-kawan itu bilang saya gila, terutama anaknya pelukis ITB Iwan Peso, Nyoman Putra Dane, mantra-mantra, dia bilang saya gila. Nah, di hal ini dari semua pameran ini, apa yang Bapak berikan untuk Bali, terutama sebagai mahasiswa Institut Seni? Terus yang kedua, bagaimana perkembangan seni yang sekarang dan yang masa mendatang menurut pandangan Bapak untuk Kementerian Seni? Sekian, terima kasih. Terlalu banyak mengetahui tentang bidang seni rupa, tapi karena rasa penasaran saya yang sangat tinggi, ingin belajar lebih tentang seni rupa, jadi saya mempunyai sebuah pertanyaan kepada Bapak Budi Sutrisno dan juga Bapak Nurate. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa para penupa yang sudah melakukan pameran di Bentara Budaya ini adalah seniman yang sangat multi-talented yang berasal dari berbagai bidang. Nah, oleh sebab itu saya mempunyai pertanyaan, yaitu menurut pandangan Bapak atau narasumber kami, sekiranya bagaimana bidang seni rupa itu mampu mendorong keberhasilan di bidang seni lainnya ataupun sebagai
sebaliknya. Mungkin dari kita berkarya di bidang seni lainnya, kecuali seni rupa itu bisa bagaimana bisa menimbulkan rasa estetika sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya seni rupa yang baik dan tidak plagiarisme seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya yang pertama. Mungkin yang kedua, ini adalah hal kecil yang saya juga ingin tahu, sangat penasaran dari katalog yang luar biasa ini yang sudah Bapak berikan kepada kami. Saya mempunyai pertanyaan bahwa dari beberapa karya sketsa Bapak-Bapak ini, jadi ada beberapa karya yang mungkin tidak ada tahun, mungkin dari karya Bapak Samgimbo pada halaman 11 dan Bapak Muji Sutrisno pada halaman 23 dan 30 ada dua karya yang tanpa tahun. Mungkin saya juga penasaran itu memang sengaja dibuat tanpa tahun atau mungkin ada maksud tertentu dalam pencantuman tanpa tahun seperti itu. Terima kasih. Saya mau tanya ke Bapak Romo Muji tentang karya yang berjudul Sekat-sekat Agama oleh Penguasa Atas Nama Surga. Kadek. Di sini saya sedikit awam tentang lukisan maupun seni lainnya. Saya ingin tanya dari mana sih kita bisa melihat arti dari karya ini yang halaman 24 di katalog ini. Saya belum mengerti. Bisa Bapak menjelaskan di mana kita bisa dapat makna dari suatu karya ini? Bisa dijelaskan? Mungkin saya lihat hanya beberapa garis yang tergores, seperti misalnya sekat-sekat agama oleh Penguasa Atas Nama Surga ini. Kok bisa terciptanya judul seperti itu, sedangkan yang saya lihat di gambaran ini seperti ini? Bisa dijelaskan? Yang kedua, saya mau nanya ke Bapak Nurater. Di sini kan terdapat tulisan tadi di bawah karya. Apakah pemikiran Bapak bisa mencantumkan tulisan Bali karena Bapak sudah keluar Bali misalnya pameran? Apakah Bapak punya ciri khas tersendiri dari tulisan Bali tersebut? Ya, itu aja sih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, menarik. Ada juga yang bisa menghilangkan ngantuk. Pertanyaan yang terakhir dari siapa? Gusti Ngurah Halid Cakra ya? Teman saya juga Gusti Ngurah Halid Cakra, pelukis terkenal di Indonesia dan di Asia. Beliau baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Sebelum pameran Fine Art Community di ruangan ini. Tapi beliau pelukis hebat. Adik semester berapa sekarang? Semester 15. Hebat. Anak-anaknya Pak Peng Song. Adik apanya Pak Peng Song? Apanya Pak Peng Song? Keluarga. Salam untuk Pak Peng Song, untuk anak-anaknya. Saya ngomong dulu anaknya di Jogja, hebat itu. Yang pakai kursi roda. Pertanyaannya hebat dan saya kagum. Ada ungkapan bahwa pameran ini biasa saja, tak ada apa-apanya. Saya berterima kasih kepada adik. Ini mungkin cubitan bagi kami untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, yang lebih berajas manfaat. Di sini cerminannya, di sini masyarakat nampak vakum, tidak hadir bicara ini. Mungkin ini dulu ya. Kenapa vakum? Mayoritas pelukis di Bali ini momongan saya di Jawa, di Jogja. Pelukis-pelukis hebat-hebat yang ada di Bali dan pelukis hebat-hebat orang Bali yang ada di Jawa. Nanti tanya semua. Dari Nyoman Sukari, dan hampir semuanya. Apalagi Nyoman Mas Riyadi itu sangat amat muda dulu.
Saya pikir ungkapan ini salah alamat, mudah-mudahan saya tidak salah. Sebab kami sudah mengujian ini dan pengakuan sudah terjadi oleh pakar-pakar seni rupa Indonesia dan dunia. Jadi kalau adik mengungkapkan hal ini, ya kami terima kasih mungkin untuk mendorong semangat kami untuk berkarya yang lebih baik lagi. Kalau tadi adik mengungkapkan bahwa adik gila, mudah-mudahan bukan gila benaran ya. Saya khawatir nanti rumah sakit jiwa itu sudah penuh. Dari isi Surakarta, mungkin sebentar lagi saya memberikan kuliah umum di sana. Setidaknya adik hadir di sana, paling tidak untuk rehabilitasi. Yang kedua ini, apa yang diberikan oleh pameran ini untuk Bali? Kalau Bali itu ingin maju, saya pikir tidak perlu menutup mata, apalagi menutup hati. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah membuka diri. Ada Dik dan tim Ayer datang di Singaraja, mulai pelabuhan internasional. Dulu ibu kotanya di Singaraja. Orang Bali membuka diri, tidak ada rasa khawatir bahwa sekecil apapun yang mereka bawa akan memberikan ajas manfaat untuk inovasi seni rupa di Bali. Jangan lupa bahwa Bali ini bisa menjadi seperti ini karena adanya akumulasi masukan dari berbagai budaya. Kita lihat di sini ya, ada patro Mesir, patro Belanda maksudnya, patro Cina, dan kemudian ada masuk Peloponnes, Waterspeed, Antonio Blanco, Hans Snell, Paris Smith, Lemayur. Mereka ada yang memberikan ajas manfaat yang sedikit, ada yang banyak. Sesedikit-sedikitnya ajas manfaat untuk Bali bagi kita adalah sebesar-besarnya masukan yang sangat berharga untuk masukan yang sekecil itu. Sebijaknya kita belajar berendah hati, berbesar jiwa, dan berhati mulia untuk sebuah masukan. Dan apa yang kami sajikan di sini, kalau menurut adik, mungkin tidak ada ajas manfaatnya, terbukti dari tidak hadirnya teman-teman di sini. Ini apakah karena itu kami tidak bisa memberikan apa-apa dan kegiatan ini tidak berarti. Saya mempelajari betul tentang suasana kehidupan seni rupa di Bali. Tinggal di Jawa itu lebih jernih melihat seni rupa di Bali. Setiap ada mahasiswa di situ Jawa, biasanya saya diminta oleh rektor dan teman-teman dosen dan mahasiswa untuk memberikan siraman rohani seni. Tadi tidak pernah saya lihat, mungkin waktu ke Solo, pernah ke Solo? Apa pernah mendengar ketika saya memberikan siraman rohani seni di sana? Itu berarti adik belum bertemu. Itu artinya sistem di akademi itu hanya melakukan hubungan antara satu dengan yang lain yang ketika ada formalitas. Ketika ada kegiatan yang semi formal seperti ini, mereka tidak terbiasakan hal itu dan tidak hadir dalam hal-hal seperti ini. Kelemahan kita sebagai orang Bali adalah merasa diri cukup, lupa bahwa Ido Sang Yang Maha Widi selalu mengajari kita untuk menggali, sebab kita ini hidup tidak berhenti. Dongan di Nawabiso Tukangan Aing Adani itu salah satu filosofi di mana kita diajarkan untuk jangan menganggap diri mampu, apalagi mengenai sesuatu yang tidak argumentatif. Saya pikir yang berikutnya tentang perkembangan seni. Nah, kalau adik sudah paham betul tentang perkembangan seni sekarang dan mendatang, rasanya saya tidak perlu, sebab tadi kan adik sudah berani memberikan sebuah kesimpulan, bukan implikasi lagi tentang kehadiran kami. Sekarang
Kalau kami dianggap tidak memberikan sesuatu, saya hentikan, saya tidak bicara lagi. Tapi kalau adik menganggap secuil yang saya berikan ada ajas manfaatnya untuk Bali, saya akan beberkan tentang keberadaan seni rupa Indonesia saat ini dan bagaimana ke depan. Sekarang muncul dua ranah di dalam dunia seni rupa murni. Satu, ranah berkesenian sejati. Kami melakukan itu, kami bukan pelacur seni. Yang kedua, ada ranah lingkaran setan bisnis seni lukis bombastis. Itu kumpulan pelacur-pelacur seni yang melakukan bisnis murahan, tipu-tipu, bahkan karya-karya palsu pun bisa ditipukan kepada konsumen. Tidak hanya itu, ada juga ranah berkesenian kotor, menciptakan karya dengan menggunakan orang lain sehingga totalitas ekspresi jiwa dan maksimalitas penciptaan karya tidak bisa diraih oleh orang itu. Nah, kalau adik menyatakan hal itu kepada mereka lebih tepat, rasanya adik sudah melecehkan banyak tokoh dunia. 5 kali saya jadi duta bangsa, 5 kali saya dipilih orang-orang seni rupa terbaik di internasional. Begitu juga dengan beliau, bagaimana beliau bisa mewakili negara kemana-mana. Apakah orang tolol, orang bodoh, orang yang tidak mempunyai potensi yang bisa melakukan hal itu? Berapa juta bangsa Indonesia tersisihkan untuk bisa mewakili sebuah negara? Jadi saya pikir itu. Dan ada sekarang muncul instan art. Bagaimana dengan mudahnya merupa murni, mutil di sana, mutil di sini, lalu melakukan digital print. Itu sama saja dengan totalitas ekspresi jiwa tidak tersampaikan. Maksimalitas penciptaan karya juga tidak mungkin bisa dihasilkan, apalagi yang kalau saya kaitkan dengan personality, baik itu kepribadian yang menyangkut diri sendiri, menyangkut daerah maupun menyangkut bangsa dan negara. Hal-hal yang positif yang saya lihat, kita sudah memiliki tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia yang sudah diakui dunia, baik di ASEAN, Asia dan negara-negara non-laut. Saya kebetulan berada di ranah itu sejak tahun 83, 84, 85, 89, 2000 dan seterusnya. Jadi saya paham betul tentang potensi. Siapa-siapa yang selayaknya didengarkan. Kalau adik tidak mau mendengarkan kami, merasakan tidak ada apa-apanya, ya kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk menjernihkan orang-orang yang tidak jernih di dalam pemikirannya. Ini yang positif, yang negatif. Tidak sedikit perubahan Indonesia sekarang. Kebetulan saya baru saja memberikan sambutan pameran Tunggal Sukari di Galeri Fathahillah. Saya menyampaikan tentang instant art, order art. Order art juga penyakit bagi kehidupan seni rupa. Bagaimana orang memesan, tolong buatkan saya perempuan yang sedang mewabali. Ini orang tidak akan pernah menjadi seniman sebab dia membuat sesuatu dan menciptakan karya seni, membuat barang. Dan ke depan saya pikir perupa-perupa Indonesia akan tetap berada di atas Cina, di atas Korea Selatan, untuk Asia, di atas Jepang. Suatu saat adik perlu membaca The Great Painting of Asia. Buku ini dikeluarkan oleh Museum Fukuoka. Anda juga perlu membaca tentang Indonesian Fine Art from Prehistory till Contemporary, sehingga Anda kalau berbicara bisa argumentatif, tidak asal nyerocos saja. Kasihan saya, kasihan sama Pak Peng Song, kasihan sama adik-adik saya. Anak-anaknya dia adalah adik-adik saya, termasuk yang kuliah di ITB dulu. Ya, saya pikir itu. Saya tidak tahu adik ini bagaimana. Saya pikir adik perlu pencerahannya nanti. Ya, untuk berikutnya bagi-bagi tugas saya menjawab
bagian. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Itu tadi siapa tadi namanya? Isi Ngurah Hadi Cakra. Adik, sekat-sekat agama beliau punya nama. Ini Pak Nuratul, tulisan Bali, apa pemikiran Bapak menulis huruf Bali? Apakah untuk ciri khas? Saya lahir di Bali. Kakek saya seorang penabuh, nenek saya seorang penari gambus, kakek dari ibu seorang dalang, dan kami terbiasa dalam kehidupan kebalian yang kental. Kebalian merupakan bagian dari saya. Saya menulis itu berdasarkan panggilan jiwa, refleksi jiwa dan raga yang memunculkan. Saya tetap menggunakan huruf itu. Ini karya modern, bukan karya tradisi, bukan tradisional. Tetapi saya tidak pernah merasa berkecil hati untuk menerapkan huruf itu. Kebanggaan bagi saya kalau saya membawa karya ini ke Eropa dan ke negara-negara tetangga. Saya bangga dengan Nurata sebagai ciptaan Tuhan. Saya bangga dengan saya sebagai orang Bali. Saya bangga dengan sebagai saya sebagai orang Indonesia. Dan nama dengan huruf Bali itu adalah satu cerminan kebanggaan saya terhadap diri saya sebagai Nurata, sebagai orang Bali, dan sebagai bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu merasa malu kalau kita membawa kebalian. Malulah kita kalau ke negara lain kita membawa karya, tetapi karya orang Barat yang kita buat. Di sana yang harusnya merasa malu. Dan yang berikutnya ini bagi saya Romo, saya satu bagian tentang sistem pendidikan yang menganggap menggambar tidak penting dari Komang Adi. Ada Nugroho Nutuk Susanto, ada Fuad Hasan, ada Yusuf, ada Bahiman, dan menteri-menteri berikutnya saya tidak hafal. Apakah karena saya bodoh atau karena mereka tidak memiliki kekuatan sebagai seorang menteri. Fuad Hasan seorang keturunan Timur Tengah yang lahir di Semarang, berjiwa nasionalis. Sejak beliau saya merasakan pendidikan seni ini betul-betul mencapai puncaknya, karena beliau mencetak sarjana seniman yang ilmiah. Kami kuliah 7 tahun, kalau sekarang S2 2 tahun selesai, doktor 2 tahun selesai. Saya anggap S1 saya sudah lebih dari S3 sekarang. Karena materi yang saya peroleh lebih hebat dari materi yang diperoleh oleh teman-teman saya yang kuliah S3 di Jogja. Dosen-dosennya S2, S3 juga sahabat saya semua. Yang salah itu siapa? Sistem pendidikan dan bekal yang dimiliki oleh menterinya. Kalau menterinya tidak memiliki bekal yang kuat hubungannya dengan seni budaya, wawasannya tidak luas, gangguan pemikiran yang tidak jauh ke depan, bagaimana memprogresivitaskan pendidikan di negeri ini? Saya yakin kuliah ini yang terluhur. Anda masih ingat Pak Wardiman? Mereka menawarkan 3 kunci: sumber daya manusia, industrialisasi seni, dan link and match. Kunci ini untuk orang Bali sudah ketinggalan ratusan tahun. Sebab sebelum berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali sudah melakukan itu. Bali sudah memiliki sumber daya manusia, sudah memiliki industrialisasi seni dan link and match. Indonesia masih menganggap matematik itu nomor 1 di atas langit. Kalau Anda menilai pendidikan di Barat, SD, SMP sudah boleh memilih mata kuliah yang mereka senangi dan tidak memilih mata pelajaran yang mereka tidak senangi. Bukan mata kuliah, mata pelajaran maksud saya. Tapi di Indonesia dicekoki dengan seabet mata kuliah dan tidak ada perimbangan untuk mengisi otak kanan dan otak kiri. Kesenian diabaikan, dinomorduakan. Sorry, saya agak korek.
Ke depan saya harapkan menteri yang baru ini bisa menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mencerdaskan, memanfaatkan jutaan saraf di otak kiri dan otak kanan. Saya pikir ini tergantung sistem pendidikan dan tergantung kalau menterinya. Kalau pertanyaannya secuil jadi menteri bukan karena profesionalitasnya, kredibilitasnya rendah, saya pikir ya seperti yang kita saksikan sekarang. SD tidak tersentuh dengan hal-hal yang berbau kesenian atau sekedar menyentuh. Saya pikir itu garis besarnya nanti dilanjutkan oleh beliau. Yang kedua akan tadi kritik sosial, masih hadir kemana dia. Seni itu tidak mencerahkan. Kadang-kadang seniman itu bukan kadang lagi saya melihat mahasiswa saya banyak ya kalau kuliah celana sudah dicelontang-celonteng, tangan ditato, lidah ditato, dipakai apa namanya? Bukan ditato, dikasih besi, di sini berderet, gundul separuh, action, minum ciu, minuman keras. Dan saya melihat karyanya, saya sendiri bingung. Sebenarnya semakin matang kita menjadi orang, semakin jelas apa yang mau disampaikan. Orang-orang baru belajar ini biasanya membingungkan. Mereka menciptakan karya dan menjelaskannya dengan wacana retorika yang mengawang-awang kemana-mana dan tidak ada relevansinya dengan bahasa rupanya. Kalau saya pribadi mengajarkan di kelas, ciptakanlah karya yang bahasa rupanya sama dengan bahasa lisannya. Nah, kalau ini sudah terjadi, adik tidak mungkin menemukan seni yang tidak mencerahkan, bahkan yang membingungkan. Yo, bisa lagi apa ya bahasa banyak ini apa maksudnya? Kok celontang-celonteng kuyung ini loh. Pelukis yo kodowai ketantang teng-teng. Biasanya ini terjadi pada rupa yang baru proses. Kalau yang sudah matang nanti tidak mungkin akan menemukan ini. Saya pikir garis besarnya itu untuk lebih sempurnanya beliau akan menyempurnakan. Terima kasih banyak. Itu saya kira. Yang kedua, menarik. Ini saya langsung dari lapangan. Waktu saya pameran di Taman Islam Marzuki, itu sekolah saya kan tinggal di rumah dosen Kanisius. Itu sekolah elit SMP maupun SMA-nya. Dan di sana waktu saya pameran yang SMP ya, khususnya itu seni Inggris dan segala macam, dibawa oleh pamongnya untuk ngomong begini dengan saya. Yang menarik, pertanyaan pertama apa yang muncul? Ngomong, apakah orang bisa hidup dengan menjadi seniman? Karena dia pada saat itu lukis ya. Berarti dalam pikiran anak itu adalah seniman tidak bisa hidup dengan menjadi pelukis. Yang kedua, itu pertanyaannya adalah standar. Ini temanya apa? Kan? Kalau tanya dosa masih bagus, tapi apa kita salahkan? Enggak. Kita kembalikan pada sistem pendidikan yang tadi muncul. Ini teman saya Pak Isan yang di belakang. Saya ingat di rumah beliau di Suarga Lura di Kudus ini, dia pada puncak akhirnya dia mau buat di resort sana itu sebuah rumah-rumah untuk meditasi, rumah-rumah untuk jati diri itu. Beliau tahu sekali menewai, karena bagian Suarga Lura adalah bagian ketika perang Bharatayuddha selesai dan si nomor 1 dari Pandawa itu naik ke Dewanasa. Tapi ketika naik bersama dengan yang feminis ya kan, Drupadi nggak mau ikut. Dia akan menjadi ibu dari bumi ini. Hebat kan para ibu itu. Dan itu pernah dipentaskan di Jakarta mengenai Drupadi. Tapi
suaminya Samiaji atau Kunta Dewa itu dia naik terus ke sana. Tetapi ketika dia di sana, dia ditemani oleh anjing. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran itu? Apakah anjing lebih setia dari manusia yang menemani sampai nirwana? Banyak tafsiran untuk itu. Tapi yang untuk saya penting adalah Pak Tisan ini, dia sudah di Amerika banyak, dia pengusaha yang bisa tahu sekali mengenai soal uang dan segala macam ekonomi. Tapi ngomong kita itu dia mengatakan pendidikan di Indonesia itu harus mulai dengan melepaskan dulu yang tadi dikatakan keimbangan otak kanan kiri. Jadi matematika pada anak-anak sejak SD dan sampai anak-anak dengan backpackernya, backpack itu. Coba jalannya kan sampai terbungkuk-bungkuk kan. Saya pernah buka itu isinya apa ya? Ada kamus ini, ada kitab suci itu ya kan? Kan kasihan sekali itu. Jadi coba, yang dia harus membuat PR sampai orang tuanya itu, makanya Pak Tisan mengusulkan nomor 1 itu anak-anak harus dikembalikan dari gembira. Itu yang hilang sebenarnya. Bermain-main, gembira, homoludens itu semuanya lalu menjadi penting untuk mahasiswa untuk kopi. Itu saya kira mengembalikan ke arah sana. Nah, sebenarnya dengan apresiasi kurikulum 2013 itu mau dikembalikan ke sana. Tetapi karena bentuknya adalah paket, bentuknya tidak kembali ke seperti malam hari ini, ngomong-ngomong dengan enak, yang terjadi apa? Ketika ada salah satu tugas ya, pada anak untuk tadi itu belajar seni adalah langsung ke lapangan, dia mendapat tugas untuk menggambar, membuat sketsa mengenai The Faker. Ada tahu kan The Faker? Pematung lodeng itu yang sering Anda lihat di YouTube, di internet banyak sekali. Itu gambaran filosof pemikir yang patungnya begini. Pemikir itu. Nah, seorang ibu demi tugas anaknya untuk membuat itu pernah minta tolong pada pembuat sketsa, tolong digambarkan itu. Loh, ibu kan bisa motret, ya kan? Desainer itu lalu berikan ke anak, enggak. Ini demi sang anak supaya nilainya baik. Lalu saya membuat sketsa itu suruh gambar demi nilai anaknya. Kan sama aja dengan kepala sekolah yang Anda tahu supaya kelulusan itu tetap 100%, ya kan? Lalu anak-anak semuanya diberi apa? Contekan jawaban. Ini yang wrong untuk pendidikan. Maka saya mau ingat kepada Anda, tadi yang dikatakan Gus Indrator dan jelas sekali itu masuk ke wilayah sana. Nah tadi yang kedua, sekat-sekat agama, penguasa itu. Ini sebenarnya gambar, saya mau gambarkan ketika orang dalam tarikan garis di mana dikurung dalam masing-masing ruang samadhinya. Katakan kalau dikonkretkan itu, kalau orang mengurung orang beriman Kristiani dalam gedung gereja, hanya di altar saja, tidak keluar ke pasar kehidupan dan mengalami Tuhan di pasar kehidupannya, itulah sekat-sekat terjadi. Nah, penguasa bisa menguasa gereja, penguasa negara, ini kritik pada mereka. Juga yang religi Islam, juga yang religi Hindu. Ketika pura sudah dibuat dari sekatnya sampai orang tidak bisa keluar, sampai orang seperti kata dalam tempurung, itu yang sebenarnya saya mau sendiri. Nah, Anda pasti bertanya, judul-judul ini ada yang ditulis sesudahnya, ya, lalu yang sudah dimiliki orang itu saya pernah menggambar. Jadi beberapa kisah candi-candi ini itu 5 tahun kami keliling di negara Asia yang Buddhis, karena abad ke-8 itu kita menyumbang pada mereka, memberikan semua pada mereka. Tapi kenapa sekarang kita begitu konsumtif? Mengapa 85% makanan Anda dan makanan saya itu impor? Dan mau ditengahi dengan politik yang jelas itu kan, mandiri dalam soal apa? Berdaulat dalam soal apa? Ada tahu semua kan? Lalu
kepribadian, soal budaya. Bung Karno itu mencetuskan itu bukan slogan, tapi betul dihayati itu. Nah, ini yang mau dibalikan ke sana. Ya. Lalu kritik sosial atau mengenai kritik pada untuk performance untuk DPR, saya jawabnya sederhana sekali. Paling terakhir, Teater Koma kan mementaskan Raja Republik Tangik, ya kan? Problemnya ketika realitas di luar sudah menjadi drama, ya kan? DPR sudah menjadi teater sendiri. Kalau ada seniman membuat teater dengan model dan isi seperti yang sudah terjadi di luar, itu menduplikasi kan. Jadi sekarang ini berat sekali untuk seperti Mas Nando, teatrawan, Butet, segala macam. Kenapa? Karena hidup di luar sudah melebihi drama gitu, ya, melebihi tragis sekali kan. Lalu kita dibuat performance, lalu harus lebih kreatif untuk soal itu. Nah, yang terakhir, saya sebenarnya mau mengatakan pada Anda yang tadi sudah digarisbawahi. Dulu saya ngajar di KJ Jakarta, di tim semacam isi di sana. Sekarang saya ngajar di isi Solo, S3 di situ, tapi juga di UNJ. Di KJ dulu saya mengajar awal pulang tahun 86 dari studi itu. Saya diminta ngajar, tapi itu saya jadi jengkel. Kenapa? Dengan semangat pulang dari belajar PhD di Roma, saya melihat ngajar di sana justru yang paling tidak toleran ketika teman-temannya sendiri itu sedang tampil teater adalah teman-temannya sendiri. Dan mahasiswa itu ketika saya tanya adalah tadi pemula. Jadi tolong jangan pakai atribut rambut panjang, seniman, dan tadi itu dikatakan semua yang tiga segala macam semuanya sebelum membuat karya. Dan itu saya lihat sekali bagaimana segerombolan sampai saya bilang, ini Anda ini teman-teman dari yang pentas di sono. Kenapa Anda ngomong sendiri? Kenapa Anda tidak menghargai? Lalu kapan? Itu tadi menjawab apresiasi tadi. Dan karena itu waktu itu lalu saya yang sama sudah terjadi di perguruan tinggi swasta, nggak saya sebut namanya. Saya ngajar di sana, tetapi ketika mahasiswa-mahasiswi merasa sudah membayar semuanya dengan model pasar itu, seakan-akan dosen duduk situ, jalan sudah kelama aja. Di sini, di Jawa, di Solo, di Jogja masih muncul itu. Paling terakhir yang saya mengatakan tidak langka di Jakarta itu kesantunan itu. Jadi ketika datang dosen yang di Solo itu, semua ada 4 kursi diduduki, langsung berdiri semua. Sampai saya berdua ya, ini yang langka di Jakarta. Lalu ketika saya berdiri, saya bisa diduduki semua 4 kursi itu tadi. Tapi di sana nggak peduli. Dari mana itu? Dari itu tadi yang dikritikkan oleh Daud Yusuf mengenai para guru besar yang dalam forum rektor Indonesia itu memisahkan antara pendidikan dengan kebudayaan. Sederhana sebenarnya. Yang Anda ambil dari kebudayaan itu apa? Dari kebudayaan tadi itu apa? Apa yang baik? Nah, Anda rumuskan sendiri dalam pengalaman Anda menjadi Anda ini. Apa yang baik itu? Apa yang suci itu? Itu kan dari kebudayaan, kebudayaan. Nah, itu yang di manage dengan metodologi pedagogi, gitu kan? Supaya itu dalam pendidikan diteruskan. Nah, ketika bahasa sistem kurikulum itu tidak mengikuti itu dengan contoh tadi bahwa di manusanya itu industrialisasi, SDM dan link and match yang sebenarnya di Bali sudah ratusan tahun dilakukan, desa Kalapatri itu semua, itu kan sebenarnya obsolete, karena sudah kuno itu. Ketinggalan itu. Maka dari itu sebenarnya kembalilah yang bisa menyatukan kita di sini itu apa? Anda pencinta kehidupan, Anda yang menghayati kehidupan. Kita seniman, agamawan, ilmuwan, semuanya itu apa? Sumber pengalaman kita dari kehidupan yang sama. Tetapi maknanya tadi yang bertanya mengenai makna, Anda berhitung pada bahasa matematis A kuadrat plus B, A kuadrat minus B kuadrat sama dengan kurung
minus B kali A plus B kan gitu. E sama dengan MC kuadrat. Apa itu? Einstein, bahasa simbol logika intelektual untuk proses itu. Ini dasar sama. Dan itu sudah sederhana ini saya pegang tangannya Bridgewater. Ketika saya menjabat tangan dari Bridgewater ini, tafsiran fisik, rumusan logis sebenarnya apa? Jabat tangan dari Uji dan Durator adalah terkaitnya jari-jari keduanya menjadi satu. Fisik kan? Kemudian ada langkah lebih lanjut lagi. Jabat tangan sebagai simbol, sebagai lambang yang mengatakan di balik ungkapan ini. Lalu kalau suami istri yang sebelumnya berantem, atau Anda lagi berantem dan sudah berantem dahsyat sekali dengan pacar Anda, lalu Anda berjabat tangan lagi, artinya apa? Anda jadian lagi. Tapi kalau yang jabat tangan ini, dan sampai hari ini kita tunggu-tunggu tidak terjadi antara Ibu Megawati dan SBY, Anda ketawa semua. Coba dari fisik sampai ke arah sana. Tadi saya waktu diwawancara oleh wartawan dari Bali Art itu, saya bilang yang sama. Coba kata itu mengatakan dibalik itu semua. Bahasa terminologi dokter itu mengatakan pada Anda alat kelamin, kita alat kelamin, alat saja. Tapi ketika menjadi bahasa lebih lanjut untuk ilmu kedokteran, dikatakan ada falus, ada vagina. Begitu lanjut dari bahasa sastra dan seni, itu dikatakan apa? Rahim. Bahasa religius teologis jadi apa? Rahim. Allah adalah Maha Rahim. Dahsyat ini. Kenapa? Dan itu yang saya alami ketika saya masuk dari stupa itu. Perasaan religius saya sama mengalami rasa itu. Ketika masuk candi, masuk pura, masuk masjid, masuk katedral di Roma sana. Rasa religius yang oleh setiap agama dikatakan Yahudi, dikatakan Tuhan. Karena apa? Kata-kata manusia tidak bisa untuk beri nama pada Allah yang maha, kita kan gitu. Atau bahasa negatifnya Allah yang tak ternamai, tak terjangkau. Ini saya kira kita cukupkan ya untuk pokoknya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mumpung tidak bayar ini. Memberikan sebuah pendapat atau pandangannya seperti itu. Tapi terlebih daripada itu mungkin saya memiliki sebuah pandangan yang berbeda tentang pameran kali ini. Jujur, saya memang menyukai drawing yang pertama. Dari semalam saya sudah menanti-nanti dengan adanya diskusi hari ini. Saya melihat pameran ini memang sangat menggiurkan. Maka dari itu saya ada duduk di hari ini gitu. Mungkin saya sedikit aja. Saya ingin melihat pandangan Pak Prof dan Pak Nurato mengenai eksistensi drawing, Pak. Nah, terus terang banyak perdebatan sebenarnya sebelumnya tentang drawing dan juga tentang seni rupa Bali lah seperti itu. Karena sekarang pameran kali ini tentang drawing, saya ingin melihat ini kan tentang eksistensi drawing, bagaimana dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Misalnya salah satu contoh Pak, sekarang seni rupa Indonesia kan lagi hangat-hangatnya dengan new media art seperti itu. Misalnya saya kasih contoh sebuah event baca, mungkin baca itu kan sebuah kompetisi tentang seni rupa, di mana kalau nggak salah pada tahun 2011 atau 2012 pemenang baca itu seni video gitu. Bahkan hampir selalu yang menjadi pemenang dari event itu bukan seni rupa murni seperti itu Pak. Sedangkan bagaimana baca Bandung Art Kontemporer ya, dan juga IAA Indonesia Art Award itu Pak. Seperti IAA tahun lalu itu kan judulnya Post Medium, dan memang dalam kompetisi itu
hampir 10% lah kita bisa lihat karya konvensional seperti itu Pak. Yang lainnya memang udah video, kinetik, dan memang ya kalau dibilang kebarat-baratan mungkin, tapi terlepas dari kebaratan itu mungkin itu yang seni rupa kontemporer Indonesia saat ini kan seperti itu. Nah, mungkin pandangan Bapak mengenai hal itu gimana? Soalnya saya memang tertarik dengan drawing. Saya juga punya lumayan banyak karya drawing seperti itu. Ya, itu nanti kita pameran barangnya. Ini adik untuk kejelasan ya adik-adik ya. Bahwa kita bingung drawing ini memindahkan objek atau menerjemahkan tema. Saya kebetulan juri kompetisi drawing nasional tahun 2013 yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Galeri Nasional atas nama Dikti Pendidikan Tinggi. Yang nomor 1 dari Irian, nomor 2 dari Jogja, nomor 3 dari Toraja. Berikutnya baru Jogja muncul. Artinya sudah ada pemerataan. Ini untuk ilustrasi yang lain. How to move the object itu sebenarnya drawing. Bagaimana memindahkan objek ke bidang 2 dimensional. Tetapi dalam perkembangannya ada seni drawing. Yang kami tampilkan di sini ada 2 versi. Seni drawing, ada juga yang seni drawing. Dulu namanya lukis, ini untuk komparasi. Ketika ada seni rupa murni, bukan lukis saja, ada seni lukis di situ. Sekarang muncul lagi yang lebih spesifik, seni lukis murni, yang merupakan bagian dari seni rupa murni. Di sini diharapkan orang menciptakan karya betul-betul murni muncul dari fisik dan kejiwaan daripada perubahan. Jadi kalau ingin tahu kejelasan tentang eksistensi drawing, di Indonesia ini ada 2 drawing. Satu gambar bagaimana memindahkan objek ke permukaan bidang 2 dimensional. Yang kedua itu bagaimana menerjemahkan tema yang menyentuh batin ke dalam bahasa rupa yang sangat sederhana, hitam putih atau monokrom. Sedangkan di gambar itu sendiri bisa menggunakan berbagai warna, gambar model, gambar bentuk, landscape, gambar manusia, gambar binatang, gambar tumbuhan, dan lain-lainnya. Saya pikir sudah cukup itu. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh melalui SMS ya. 50.000 per SMS. Karya konvensional. Saya tadi kemarin juga mengatakan, sekarang banyak perupa muda yang sok sebagai perupa kontemporer. Lalu melakukan instalasi art, meneruskan apa yang dilakukan oleh Juan Miro, Henry Moore, Christo. Sedangkan kita sendiri di Bali sebenarnya sedang punya Ngaben itu instalasi art, Ngaben itu performance art. Ada seni rupanya. Ketika kita habis membakar jenazah, kita membuat karya rupa lagi, mengambil tulang-tulang orang yang dibakar itu dalam bentuk manusia kembali. Ada ketabuhan sebagai performance-nya, ada juga karawitan yang mengiringi. Di samping itu juga kita punya memedian sawah. Apa namanya di Bali? Lelaku. Itu sudah instalasi kan. Ada kita di situ. Petaninya berbicara dengan bahasa tertentu, gaya tertentu, untuk berkomunikasi dengan sang burung emprit supaya tidak mengganggu padinya. Kenapa kita harus berkiblat kepada Juan Miro, Henry Moore, Christo? Dan bagi saya, tadi saya sudah mengatakan sangat memalukan dan memilukan kalau kesenian anak-anak muda seperti ini kita bawa ke Eropa.
kata sang ibu, lebih baik menjadi anak kucing daripada menjadi ekor macan. Paham kan lagi bahasa filsafatnya? Saya pikir itu jawaban. Saya tahu betul karena setiap ada pameran besar nasional saya ikut. Dan pada event art job itu berbeda karakternya. Ya seperti yang adik lihat itu. Yang seperti yang adik lihat itu, anak-anak muda kepada pilihan. Saya yang bergaul banyak dengan orang-orang Eropa. Di sini saya menulis hanya seksual dari pengalaman saya mengajar orang asing. Saya malu nih kalau orang asing yang jadi murid saya mentertawakan karya-karya orang kita, yang meniru karya-karya nenek moyangnya. Ada yang merusak citra kehidupan seni rupa Indonesia yang disebut dengan lingkaran setan bisnis seni lukis bombastis. Ada kolektор, mau saya dibuatkan karya seperti Picasso, saya buatkan karya patung seperti Henry Moore, Henry Matisse. Ini juga salah satu yang merusak tatanan kehidupan seni rupa di Indonesia. Dan karya-karya konvensional seperti ini sangat andil pada zaman-zaman bisnis seni lukis bombastis itu. Mungkin ada tambahan selain ada pertanyaan penting, mumpung kami di sini. Jangan dikasuhkan oleh istilah kontemporer. Tahun 2000 saya sudah di Duta Bangsa di New Zealand. Saya ditulis sebagai Contemporary Exhibition by Igusti dengan Murata. Tapi di sini klasifikasinya bisa kemana-mana. Saya masuk di buku modern, buku seni lukis Bali tradisional. Saya masuk di ranah seni lukis Bali kontemporer. Yang bingung itu siapa kita? Istilah kontemporer ini sebenarnya lebih terkait kepada kekinian yang muncul sekarang, dulu pernah muncul tahun 70-an di Jogja, dilakukan oleh Didi Trianto, Tudut Trianto, Haris Purnomo dan lain-lain. Jadi bukan sesuatu yang bernilai kebaruan, tetapi yang sedang ngetren saat ini. Walaupun tidak dipertanyakan. Untuk tambahan tanpa bayaran, saya ingin sekali menyampaikan penyegaran rohani seni bahwa kita memiliki kekayaan seni rupa tradisi, seni rupa tradisional, seni rupa klasik, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Di Bali saya contohkan. Saya identikkan dengan Thailand. Thailand mempunyai Ratana Kosin Painting. Ratana Kosin Painting ini, buku ini melukiskan tentang seni lukis Thailand dari tradisional, tradisi tradisional, klasik, modern, dan kontemporer. Kita punya di Bali. Yang disebut dengan seni lukis Bali gaya Kamasan itu sebenarnya ada di seluruh Bali, bukan ada di Kamasan. Tetapi hidup dan lestari di sana. Terakhir oleh Mahumuro dan Maman Mandro sebagai biangnya seni lukis gaya Kamasan. Jadi seni lukis Bali gaya Kamasan ini sebenarnya seni lukis Bali pada umumnya, dan bisa juga disebut sebagai seni lukis Bali tradisi karena sudah mencapai puncaknya bisa disebut sebagai seni lukis Bali klasik. Seni lukis Bali tradisional itu muncul sejak Pitamaha tahun 1930-an, sejak berdirinya Pitamaha oleh anak Agung Jagung Sukowati, Lobone dan Mokersvis, dan kemudian melahirkan seni lukis gaya batuan, gaya Ubud, dan berikutnya tahun 60-an oleh Harry Smith muncul seni lukis gaya artis. Ini tradisional, sifatnya tradisi tetapi tidak terpaku pada pola-pola yang sudah ada. Ido Bagus Manipola ini sebagai contoh, beliau menciptakan karya berorientasi dari tradisi tetapi sudah memasukkan unsur-unsur Rudobone dalam hal proporsi, anatomi, tetapi unsur kebaliknya tetap muncul sebagai refleksi seorang Ido Bagus Manipola. Ido Bagus Manipijo di dalam seni lukis gaya batuan juga seperti itu.
karakternya yang bagus. Mari itu juga muncul. Demikian juga dengan karya Pak Wayang Brutu, itu Bagus Marinadro, itu Gusi Betul Kobot, Gusi Mari Bare, Anak Agung, Didi Sobrat, dan tokoh-tokoh lainnya. Mungkin ada yang belum mendengar tentang apa yang saya ungkapkan tadi. Mungkin tidak membaca secara detail. Tahun 85 saya membawa Helena Sepanjat ke Bali yang mengkapi gelar doktornya 10 tahun untuk keseni rupaan. Dan kemudian saya bawa juga ke Mangkumuro dan Nyoman Mandro. Dan setelah itu muncul Nyoman Tusan dan Nyoman Dunarso ke Jogja, yang satu ke Bandung. Dua orang Bali ini kemudian menggetularkan pengalaman akademisnya, yang satu di ITB, Pak Nyoman Tusan dan Nyoman Dunarso di ASTI. Sejak ini muncul seni lukis modern yang oleh orang kita disebut sebagai seni lukis Bali gaya akademis. Dan setelah masa-masa 85-an ke atas, oleh anak-anak Bali dari ujung Karangasem sampai Negaro, saya sebut Nyoman Sukari, bahkan dari ujung Mataram, anaknya Pengsong, binaan saya itu, sampai ke Biratawani Negaro, mereka memunculkan karya-karya yang bernilai kebaruan yang oleh orang Bali belum pernah melakukan hal-hal seperti itu. Mereka kreatif, inovatif untuk menemukan sesuatu yang baru. Kenapa bisa? Iklim berkesenian di Jogja itulah yang membuat mereka menjadi seorang kreator yang andal. Di sini tidak ada persaingan itu yang saya lihat. Ada senior ingin menjadi kaisar seni rupa, ada pemuda yang muncul baru di air ditenggelamkan, baru naik ditenggelamkan lagi. Mungkin adik ini korban ditenggelamkan oleh senior, sehingga berbicaranya tadi melantur seperti itu. Mudah-mudahan tidak dia. Ya, saya pikir itu gambaran tentang tambahan itu keberadaan seni rupa Indonesia dan keberadaan seni rupa Bali. Untuk berikutnya Romuji akan memberikan tambahan. Tadi itu saya sudah mengatakan ya, Gusti Duranta, coba khasanah pemikiran sejarah seni beliau yang tadi terungkapkan itu, kalau Anda baca dan saya belajar dan harus tulis, itu kan dahsyat sekali. Karena kita belajarnya dari Agus Himawan, belajarnya dari yang lain, dan Gusti Duranta sudah mengatakan kalau belajar dari si A, si B, si C itu tidak cuma langsung. Nomor 2, maka tadi saya mengatakan, saya provokasi, tulislah itu, dan beliau pinter. Oke, saya akan tulis, tapi Romo nanti harus dikata pengantar. Ya, kita bersepakat. Jadi Anda menjadi saksinya untuk apa yang terungkap tadi. Karena dengan itu kita mengenali betapa seorang Sardono Maloyokusumo dari Jawa mulai ketemu dengan Cak Lina di desa Tetis, membawanya ke Paris. Awalnya adalah dia tidak memahami performance memeti sawah itu. Dia tendang-tendang. Yang bagus itu, topeng itu dia bawa, ya kan? Lalu akhirnya malamnya dia seluruh badan itu kesakitan bukan main. Akhirnya bisa disebutkan oleh yang paling ahli itu soal itu di sini. Dari situ, ini proses kreatifnya dia tulis. Dari situ lalu dia menciptakan Cak Lina, dan sekarang sudah menjadi besar kan, dewasa. Tapi itu artinya apa? Saya belajar lagi juga. Jadi ketika nape segala macam itu Anda bergaul dengan roh-roh itu, ditaruh dalam itu topeng dan yang indah itu, untuk nanti dipanggil lagi dalam upacara yang khusus, ya, supaya jadi penghuni dari keluarga. Itu untuk kami kan belajar. Saya juga tadi
mengatakan pada Gus Nurata, tulislah ini semua. Satu. Lalu yang pertanyaan Mas Agus, saya senang karena kemarin saya melemparkan itu 3 budaya itu. Lalu saya dengar pendapat banyak itu, dan ini saya mau katakan, yang membuat Bung Agus menjadi Agus sekarang, yang membuat Gus Nurata atau Muji sekarang, itu yang bisa menyatukan 3 generasi itu: digital, tutur kata, dongeng kakek nenek kita, dan kita yang kalau tidak buat buku atau pegang kertas nih belum merasa menjadi diri kita, itu adalah tradisi yang ditafsirkan kembali. Itu artinya apa? Ada bagian dari masa kecil Anda yang bertemu dengan seluruh seni rupa kebahagiaan itu. Ada bagian dari Sardono yang bertemu dari tarinya yang dari Keraton Solo lalu belajar di sini. Ada bagian dari agama Anda, religi Anda. Ada bagian dari seluruh perjalanan bolak-balik ke perguruan tinggi lain. Saya ngajar di Pasca UPI 2 tahun ini. Saya minta mereka untuk menulis tadi itu, menafsirkan kembali tradisi yang menghubungkan itu. Hasilnya bagus sekali. Kenapa? Karena dia mendapatkan, karena bokapnya itu seorang tentara militer, dia harus pindah-pindah. Dia tersembuhkan dari diskriminasi ketika pindah tempat. Dia belajar, dulu dia a priori pada orang Jawa, tapi ketika dia akhirnya belajar di Jogja, itu sama seperti Arifin Zainur, sama seperti yang Anda kenal orang Batak yang di Jogja, dan mengatakan, saya belajar bahasa Jawa dengan senang, dengan enak, tahu isinya karena ada di situ. Dan sekarang saya mengetahui belajar dari Gus Nurata. Ranah ruang Yogyakarta itu subur untuk kreasi. Dan berapa kali kami diundang sana, selalu sudahnya, jadi mungkin bisa dibuat juga di sini. Tidak diberi jarak 1 hari, langsung sudahnya setelah pembukaan pameran, lalu malamnya mereka langsung hari itu diskusi. Itu memberi semuanya untuk proses ke wilayah di sana. Jadi saya mau mengatakan mengenai soal tadi, yang digital, Anda bisa beri sumbangan banyak. Coba kemarin itu semuanya kan jelas sekali. MC mengatakan dengan bahasa lisan, visualisasi dari Bendara Budaya Bali menggunakan visualisasi. Tapi dua-duanya kalau Anda tidak hadir, tidak ada satupun orang hadir tadi malam, apa gunanya? Karena Anda hadir, semua hadir, performance, happening terjadi. Ya. Ini kan sebenarnya seni untuk diungkapkan lebih lanjut ke wilayah di sana. Nah, saya mengatakan terakhir ini dengan plan tadi, coba Anda lihat untuk menggali lagi menjadi dalang. Itu kan sekaligus multi. Ya. Dia harus menjadi narator, suaranya itu harus menirukan banyak tokoh, mulai dari perempuan sampai suara kecil besar semuanya. Coba dia harus menguasai panggung, menguasai penampilan untuk wayang kulit maksud saya. Ya. Untuk tampilan di situ, ya. Coba. Saya masih ingat waktu kecil di Solo itu ada seorang belajar menjadi dalang di Solo itu yang kos di tempat kita. Tiap hari itu kami sebagai anak itu lihat dia pakai kakinya itu mencoba untuk apa? Jarinya itu mengetuk kotak itu ya. Itu lama sekali gitu. Tapi dia sekaligus harus bisa tahu mengenai irama gamelan, tahu musiknya, coba. Seperti ini kan dasar sekali kan. Tetapi karena kebutuhan modern lalu dipersingkat. Lalu menjadi berapa jam tarinya dipersingkat semua. Lalu esensinya bagaimana? Maka sebenarnya pameran kita untuk menutup bicara kita, mengapa esensi dan eksistensi itu kita sebenarnya mau mengatakan esensi yang paling pokok dari seluruh seni murni itu apa? Kami hanya menyajikan aja. Supaya apa? Supaya eksistensi itu tidak ditangkap hanya permukaan saja. Ya. Saya tersenyum kenapa? Memang di Kanisius yang tadi saya ceritakan kami hanya kos saja, tempat tinggal ada rumah dosen di SMP dan SMU Kanisius itu.
mereka bicara mengenai visi-visi pendidikan, ya kan? SMP dan semua, bagaimana ke arah ke depan semuanya. Dalam laporan apa? Mereka menyimpulkan core bisnis anak-anak SMP itu apa? Bola. Hanya main bolanya harus ditempatkan di luar jam-jam pokok yang tadi itu. Formal itu sendiri. Begitu mereka hujan pun, itu mereka bermain itu semua. Apakah ini? Maka itu saya mengatakan semakin banyak dan semakin ada ruang-ruang kayak Bentara Budaya Bali tempat lain itu, dan ada diskusi semacam ini, itu adalah langkah yang amat maju untuk apresiasi. Dan jangan lupa kita punya pepatah life wisdom yang kuat sekali. Ya, kalau kita tidak mengenal, ya akan susah untuk menyayangi. Dan saya tanya pada Anda yang sudah pacaran dan siap ke arah sana. Kalau Anda merasa mengenal dia, tapi nggak tahu hobinya, nggak tahu makanan kesukaannya, apakah Anda mengenal betul? Dan orang Jawa mengatakan, wite krusno jalaran soko kulino. Tumbuhnya cinta itu karena dibiasakan, karena ketemu terus, dan itulah yang dinamai oleh Pierre Bourdieu. Kita panggil dari Prancis. Mana mesti kita panggil dari Prancis? Untuk mengatakan apa? Itulah habitus, ya kan? Padahal itu sehari-hari pembiasaan sampai ke tanah. Terima kasih, selamat malam. Ini mungkin terakhir ya, tapi ini penting bagi generasi muda Bali. Ke depan itu tantangan kita berat. Persaingan hidup di dalam dunia seni itu sangat berat. Jadi kebudayaan orang Bali kok ngomong itu sebaiknya kita buang jauh-jauh, mulai menjadi orang progresif. Bagaimana kita bisa memanage informasi, komunikasi, dan promosi. Manajemen komunikasi terutama. Orang Bali di mana-mana seperti itu pada umumnya, termasuk yang kuliah di Jawa. Kok ngomong? Bagaimana memilih kata, memilih kalimat, supaya substansi yang kita bicarakan jelas. Akhirnya mereka tidak bisa mencapai itu. Bicara, tapi kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul nyentang ulang, mengawang-awang kemana-mana. Jadi sambungan kepada generasi muda orang Bali, kebudayaan orang Bali yang kok ngomong itu dibuang jauh-jauh, mulailah jadi orang progresif dan berani sendiri kemana-mana menghadapi tantangan di Indonesia, di berbagai negara. Saya berani ngomong ini karena kemana-mana saya sendiri, keluar lukisan satu truk dalam sebuah promosi budaya bangsa sendirian, menghadapi menteri-menteri asing luar negeri duta besar sendirian. Karena apa? Karena kita yakin dengan manajemen informasi, komunikasi, promosi, manajemen diplomasi, belum lagi bekal yang kita bawa. Saya mohon hilangkan kemudian kok ngomong itu. Satu lagi, pepatah Indonesia ini sebaiknya dihapus saja dari negeri ini. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Tadi sama baru membahasnya di luar. Sebaiknya itu dihapus. Ini melahirkan manusia-manusia Indonesia penghayal. Gantung TikTok kalau bahasa Jawanya. Hanya menggantungkan cita-cita. Dan satu liga dengan peribahasa ini merupakan plagiat dari the saying British, wish on a star, reach for the sky. Saya pikir peribahasa ini jauh lebih kuat. Ingin menggapai bintang, raihlah di langit. Ada konotasi berusaha di sini. Sedangkan gantungkan cita-cita setinggi langit, konotasinya masih berhenti pada menghayal. Itu pesan terakhir saya untuk adik-adik generasi muda berupa Bali, sebut sajalah orang-orang seni Bali. Dan yang satu ini tidak perlu malu-malu kalau misalnya peribahasa asing ini penting bagi kita.
dan kita adaptasi disesuaikan dengan kebudayaan Bali, kebudayaan Jawa dan lain-lain. Saya pikir tidak masalah. Bali ini sudah terbuka sejak zaman dulu. Mungkin ini sejarah peradaban satu lagi. Anda ini bukan orang Bali asli. Penduduk Bali itu identik dengan Aborigin, Maori, dan Afrika. Ketika benua Atlantik ini belum tenggelam, dari Sabang sampai Merauke itu adalah ujung-ujungnya benua Atlantik. Jadi penduduk pertama kali Bali ini adalah manusia-manusia benua Atlantik yang disebut raksasa oleh orang tua kita, Tamahan. Kemudian penduduk kedua di Bali ini adalah orang-orang Tionghoa, orang Cina dari suku Tongsi, bangsa Yunan. Dari Cina Selatan yang bahasa asingnya India belakang, bahasa lainnya. Yang ketiga itu dari Kediri. Para Brahmana itu membawa ajaran hitam dan putih, pengeriakan, pengiwan, dan penenun. Berikutnya Sri Markandia dari Gunung Raung. 2 kali perjalanan pertama gagal karena tidak membuat sebuah kenyamanan hidup dengan makhluk-makhluk Tuhan yang tidak nampak. Setelah bertapa di Gunung Raung, berikutnya dapat wangsit untuk melakukan hubungan yang kami dengan yang tidak nampak. Beliau berhasil sampai ke Bali Timur. Jadi Bali Ago itu sebenarnya bukan Bali asli. Ago itu artinya gunung. Orang-orang Gunung Raung itu Bali Ago itu. Penduduk kelimanya dari Majapahit. Mereka datang ke sini untuk meluaskan wilayah kerajaan Majapahit. Jadi kita sebenarnya bukan orang Bali asli. Yang menyebut kita orang Bali asli adalah sejarah yang baru, bukan sejarah peradaban. Kalau kita melihat sejarah peradaban, kita pendatang. Terlepas dari masalah itu, apapun yang disajikan oleh penduduk Bali dari zaman benua Atlantik sampai sekarang, saya nyatakan sebagai sebuah kekuatan orang Bali dalam berkehidupan seni budaya yang menyatu dengan kehidupan adat istiadat, alam dan lingkungan. Kita ini sebenarnya bukan Hindu seperti di India. Ini sudah gabungan antara animisme, dinamisme dan hidup. Dan kita ambil hal yang positif dari semua itu yang saya ungkapkan tadi. Hal-hal positif ini kita serap untuk kehidupan yang lebih cerah ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berajas manfaat untuk kita dan kita tidak dibutakan dari mana kita berasal. Terima kasih.